Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dalam acara Ngobrol Penuh Inspirasi. Kali ini kita akan ngobrol bareng dengan Guru Alia Mahika. Tepatnya guru bimbingan konseling putri kita di Alia Mahika. Siapa lagi beliau kalau bukan Ibu Mirza Nadia, sarjana psikologi. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum Bu Mirza, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sehat. Kesibukan kali ini apa ya Bu ya? Kalau saya sih sekarang sibukannya ya hanya fokus untuk kebekaan putri di Alia Mahika gitu ya. Dan juga mengajar beberapa mata pelajaran di kelas 10, 11, 12. Sarjana. Apa Bu? Kok saya lupa? PKN sama Sejarah Indonesia ya Bu ya. PKN sama Sejarah Indonesia. Jadi di samping Ibu ini menjadi guru BK, Ibu juga mengajar kelas 10, 11, 12 putri. Iya, betul. Ya. Kali ini Bu, kita akan ngobrol sedikit banyak mungkin mengenai bagaimana cara mengubah pemikiran konsep diri untuk menjadi yang lebih positif Bu. Untuk pembahasan tersebut, kali ini kita akan bertanya Bu awal. Menurut Ibu sendiri, konsep diri itu seperti apa? Simpelnya kalau misal tentang konsep diri itu sendiri ya, bagaimana kita itu punya pengetahuan yang cukup tentang diri kita sendiri gitu. Jadi kita memahami diri kita. Betul. Jadi tidak hanya berkaitan dengan ciri fisik saja, tapi juga berkaitan dengan bagaimana kondisi secara mental dan emosi. Seperti itu. Bagaimana cara kita untuk mengendalikan pemikiran juga Bu? Ya betul. Jadi tentang konsep diri ini, bagaimana kita memahami diri kita gitu ya, bagaimana kita punya pengetahuan yang cukup tentang diri kita. Misal kita tahu bagaimana kalau misal tentang kalau saya itu dari ciri-ciri fisik, misal perawakan saya tidak terlalu tinggi, mata saya warnanya coklat, misalnya seperti itu. Kemudian saya anaknya yang periang, misalnya mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Nah, artinya orang-orang yang bisa menyebutkan kelemahan, kekuatan, kelebihan, kekurangan dirinya itu artinya dia memiliki pengetahuan yang cukup kan tentang dirinya. Itu berkaitan dengan memahami diri sendiri, betul. Seperti itu, sehingga dia bisa membentuk konsep diri yang arahnya kemana nih, positif atau negatif gitu. Ya, seperti yang disebutkan itu tadi Bu ya. Jadi kalau bicara tentang konsep diri yang positif, tadi ya Azab bertanya konsep diri yang positif itu seperti apa gitu. Jadi awal mulanya kita juga harus tahu tuh, tadi kan saya juga sudah menyebutkan bagaimana kita mengenali baik itu ciri fisik maupun kondisi mental dan emosi kita. Ketika seseorang itu memiliki konsep diri yang positif gitu, artinya kan dia sudah memahami apa-apa saja sih kekuatan yang ada di dalam dirinya gitu. Kemampuan apa-apa saja juga kelemahan dalam dirinya gitu, sehingga dengan ketika seseorang itu punya pemahaman yang baik tentang dirinya, pengetahuan yang cukup, harapannya bisa melakukan perencanaan yang baik juga terhadap kehidupannya dan bisa memberikan respon yang tepat terkait apapun itu tantangan yang nantinya akan dihadapi. Seperti itu. Iya, itu untuk sedikit banyak ini pengenalan mengenai konsep diri Bu ya. Kalau umpama kita sudah memahami konsep diri kita, apakah ada pengaruh besar untuk kita jalan ke jenjang selanjutnya untuk melangkah dari pengenalan konsep diri kita itu, apakah berpengaruh pada jalan kita selanjutnya? Ya, itu kalau menurut saya ya itu sangat berpengaruh gitu ya, karena ketika kita hanya memahami kelemahan kita aja, kita kan akan fokus gitu ya, gitu kan. Biasanya kan ada beberapa orang yang hanya fokus, kok aku nggak bisa ya gitu kan, aku mau mencoba tapi takut gitu ya, takut salah, takut gagal gitu ya. Ketika seseorang itu hanya fokus pada kelemahan-kelemahan itu tanpa bisa punya pemikiran yang terbuka untuk memahami bahwa ada hal-hal positif di dalam dirinya yang mungkin bisa dikembangkan gitu ya. Kalau dia tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang apa saja sih kekuatan yang bisa
kemudian mengurangi kelemahan-kelemahan ini tadi gitu ya. Iya. Sehingga kalau seperti itu kan Berpengaruh gitu. berpengaruh gitu, iya. Iya, nggak apa-apa. Jadi ketika seseorang itu punya pemahaman yang baik akan dirinya gitu ya, dia bisa mengembangkan dirinya dengan baik gitu, punya pemikiran yang terbuka gitu ya, berani mencoba hal-hal yang baru, karena dia tidak hanya fokus pada kelemahannya saja gitu kan, tapi juga memikirkan bagaimana caranya aku keluar dari kelemahan-kelemahan ini gitu, meminimalisir kegagalan gitu kan, tidak takut mencoba hal baru gitu dengan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam dirinya gitu. Tapi terkadang itu Bu, ketika kita memahami diri itu, apakah lingkungan itu berpengaruh Bu? Pasti berpengaruh ya Bu ya. Alasan yang paling kuat untuk gimana sih Bu contoh lingkungan yang baik untuk pembentukan konsep diri kita mungkin? Ya, jadi sebetulnya memang bagaimana kita memandang diri kita gitu ya, bagaimana kita memahami kekuatan dan kelemahan diri kita itu juga pastinya tidak bisa terlepas dari pengaruh lingkungan maupun di mana kita tinggal gitu ya, pola asuh misalnya. Ketika seseorang itu misal dari kecil gitu ya diberikan kemudahan-kemudahan gitu tanpa pernah mencoba sesuatu yang membutuhkan sedikit usaha gitu ya, ada tantangan gitu kan, artinya dia tidak pernah merasakan gitu bagaimana sih ketika ada tantangan apa yang harus aku lakukan gitu ya. Ya seperti. Nah, sehingga ketika dia akan mencoba hal baru gitu kan, dia takut gitu, takut gagal karena mungkin berpikirnya kegagalan itu adalah opsi terakhir gitu, tidak berpikir bahwa oh ternyata ada hal lain yang bisa aku coba gitu, untuk mencari jalan lain selain gagal ini tadi apa sih gitu kan. Kalau misalnya kita punya pemahaman yang baik, kita kan bisa mencari apa yang membuat saya gagal gitu ya, kemudian usaha-usaha apa yang mungkin bisa saya lakukan sehingga saya bisa berhasil di kemudian hari gitu. Jadi Bu, kan kita sebagai anak pondok, untuk pembentukan konsep diri, kan lingkungan kita berasal dari beberapa macam. Dari wilayah sini dengan pemahaman yang seperti ini, dengan rasa hati yang seperti ini, pemikirannya seperti ini. Apakah itu mengganggu untuk pengembangan konsep diri kita, Bu? Ya, bisa saja berpengaruh gitu ya. Saya sering menemui gitu ya beberapa di antara kalian gitu yang masih saya bingung nih Bu, apa yang, bahkan saya meminta kalian untuk menyebutkan apa yang kalian sukai gitu ya. Terkadang biasanya curhat ya Bu ya? Iya, nggak tahu Bu gitu. Saya nggak tahu sih Bu, saya sukanya apa gitu. Kegiatan apa yang bisa membuat misalnya bikin mood saya lebih naik gitu ya, lebih positif gitu. Hal itu saya sampaikan kepada kalian, biasanya wajar hal itu terjadi pada beberapa santri yang ada di sini gitu, karena masa perkembangan kalian dari masa kanak-kanak ke remaja ini kan kalian menghabiskan waktu di pesantren gitu ya, yang mungkin kalian masih perlu bimbingan dari figur orang tua atau figur pengganti orang tua gitu ya, sedangkan di sini kalian 24 jam bahkan ya, gitu, setiap harinya harus menghabiskan waktu bersama teman-teman sebaya gitu, sehingga role modelnya ya hanya teman-teman sendiri gitu. Kalian ada beberapa mungkin yang merasa kebingungan gitu, apa sih yang sedang tak rasain ini apa gitu, apa yang aku suka, apa yang aku tidak suka gitu, apa yang membuat saya merasa nyaman dan tidak, itu kalian kebingungan untuk mengkomunikasikan hal tersebut gitu. Hal itu sebetulnya wajar gitu ya, karena model kalian adalah teman-teman kalian sendiri, sehingga untuk mengasah kemampuan kalian untuk menyelesaikan sebuah tantangan itu di sini adalah kalian melihat cara orang lain gitu kan, dimana ini teman kalian, oh kalau temanku kayak gini berarti wajar gitu ya, kalau temanku kayak gini berarti aku harusnya bisa gitu. Jadi pembandingnya adalah teman sebaya gitu, yang seharusnya memang kalian masih membutuhkan arahan begitu ya dari orang yang lebih dewasa untuk sebagai pengganti figur orang tua gitu. Ya seperti itu Aza. Iya. Untuk perbandingan kita kan yang sebaya kita sendiri Bu. Terkadang ada yang pinter gitu Bro ya, mempunyai potensi seperti ini.
bagaimana cara menanggulangi keminderan kita, Bu? Iya. Jadi gini, umpama saya berpikir, saya ingin mengambil jurusan ini, Bu ya. Tapi pemikiran saya itu, saya nggak bakalan bisa gitu, Bu. Kayak nggak mampu, Bu. Bagaimana saran Ibu untuk anak yang memiliki pemikirannya seperti itu? Iya, ada orang yang memang untuk melakukan sesuatu hal yang baru itu butuh diberitahu dulu gitu ya. Kamu itu diarahkan terlebih dahulu karena memang ada beberapa orang yang memang butuh gitu kan. Ibaratnya kan masih kayak anak-anak atau remaja itu kan masih butuh diberi pengetahuan, kemampuanmu itu, kelebihanmu itu di sini loh. Misal bidang akademiknya, misal akademiknya di bagian sains gitu. Kelemahanmu misal di bidang seni gitu ya. Artinya ketika seseorang itu memang punya kayak yang Azza sampaikan tadi, gimana ya Bu caranya? Nah, artinya kan kalimat itu menunjukkan bahwa Azza punya kemauan untuk bisa lebih gitu kan, punya kemampuan yang lebih gitu. Tapi takut gitu kan. Nah, tanpa kita sadari ketika kita sudah bilang takut, nggak bisa gitu ya. Apalagi kadang-kadang gitu, males Bu gitu kan gitu. Nah, ketika kita sudah kalimat-kalimat negatif ini yang keluar itu secara otomatis, secara nggak kalian sadari itu informasi apapun yang positif itu rasanya sudah diblok otomatis gitu ya, oleh diri kita gitu, oleh otak kita gitu. Jadi nggak bisa beneran gitu Bu. Iya, sehingga biasanya makanya saya sampaikan gitu, coba dirubah gitu kalimatnya menjadi lebih positif. Saya belum bisa Bu, belum mengerti, saya mau mencoba. Artinya apa? Artinya remaja-remaja ini juga perlu punya pemikiran yang terbuka gitu untuk mencoba hal-hal yang baru gitu, untuk mencoba tantangan-tantangan baru. Ya tidak bisa dipungkiri gitu ya, tidak semua di antara kalian itu mungkin yang punya motivasi yang lebih untuk mencoba hal-hal yang baru gitu ya, karena ya itu tadi dipengaruhi mungkin letak di mana dia tinggal, fasilitas-fasilitas kemudahan, apalagi sekarang dengan perkembangan teknologi gitu ya, dengan perkembangan gadget, kalian pastikan mencari informasi apapun itu sekarang lebih mudah gitu. Kalian lebih senang megang HP daripada megang buku misalnya. Kayak bacaan-bacaan kalian dimudahkan gitu. Nggak perlu baca buku misalnya, tanya ke Google gitu kan, udah ada jawabannya semua gitu. Nah, hal-hal seperti itu, kemudahan-kemudahan itu memang ya ada plus minusnya gitu, sehingga memang tantangan itu, kegagalan itu perlu loh dirasakan oleh kalian ini gitu, anak remaja ini. Ya, Bu, iya, kegagalan itu dijadikan sebagai motivasi gitu ya. Makanya kan saya bilang jangan keterbatasan itu kemudian menjadi kalian untuk menghalangi kalian berkembang gitu. Tapi keterbatasan yang kalian rasakan di sini itu jadikan modal sebagai ya men-challenge diri sendiri gitu. Hal apa ya untuk menggantikan, misal kita nggak bisa Bu mengakses internet, kan ada difasilitasi perpustakaan, difasilitasi buku-buku kan gitu, bacaan-bacaan. Kalian bisa mendapatkan pengetahuan itu dari manapun, bisa bertanya ke guru, bisa mungkin menggunakan lab gitu ya untuk keperluan pelajaran, untuk sharing gitu, sehingga hal yang bermanfaat. Jangan dijadikan ke semua keterbatasan itu untuk alasan kalian untuk berhenti berkembang gitu. Justru itu jadikan sebuah tantangan, bagaimana caranya aku bisa keluar dari kesulitan ini gitu. Jadi memanfaatkan yang ada, fasilitas yang ada diberikan oleh madrasah ini gitu. Pastinya kan sudah disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Ketika kalian dibatasi untuk akses keluar, dibatasi untuk akses internet, pasti kan pihak sekolah sudah memikirkan gitu ya, solusinya apa, disediakan perpustakaan misalnya, kayak gitu. Jadi untuk memahami bagaimana konsep diri kita itu sangat penting Bu ya. Bahkan itu sangat berpengaruh pada diri kita. Tapi saya belum menemukan apa manfaat nih Bu. Manfaat atau tujuan tertentu. Mengapa kita kok diharuskan untuk mengenali konsep diri kita? Iya. Karena dengan kita memiliki pengetahuan yang cukup ya tentang diri kita, kita harapannya bisa
melakukan perencanaan yang baik gitu. Kalau kita paham gitu ya, oh ternyata aku ini lebih unggul misal di pelajaran gitu ya, ternyata aku tuh lebih unggul di bidang sains daripada bidang seni. Artinya kita sudah tahu gitu kekuatan kita di bagian apa, kelemahan kita di bagian apa gitu ya, sehingga kita punya waktu yang cukup untuk diri kita sendiri, sehingga nggak memaksakan gitu untuk oh iya ternyata nggak semua bidang saya itu bisa kuasai, ada beberapa bidang yang mungkin perlu dilatih lebih gitu ya, butuh usaha lebih untuk mencapai nilai yang maksimal, misalnya pencapaian yang maksimal gitu. Nah, dengan kita punya konsep diri yang positif gitu, mengenali kelemahan dan kekuatan kita gitu kan, secara tidak langsung kita punya pemikiran yang terbuka gitu. Kita bisa mudah mungkin menerima masukan dari orang lain. Boleh, kadang kan kita juga kebingungan kan kalau tanya ngobrol sama diri sendiri gitu ya, punya waktu tentang diri sendiri. Ada orang yang bisa langsung tahu, oh iya ternyata hari ini setelah melewati beberapa tantangan, aku lemah nih di bidang seni gitu, tapi di bidang akademik yang lain aku unggul misalnya kayak gitu. Ada orang yang nggak ngerti sehingga butuh bertanya ke orang lain, gitu kan, tanya gitu misal ke gurunya atau ke temannya, menurutmu aku ini kelebihannya di bagian apa ya, kelemahannya di bagian apa gitu. Nah, dengan kita punya pengetahuan yang cukup kan kita bisa mudah menerima masukan dari orang lain gitu. Karena kita sudah paham, oh ternyata aku kelemahanku itu di bidang A, B, C, D kayak gitu. Nah, berbeda dengan orang yang mungkin tidak punya pengetahuan yang lebih tentang dirinya, dia hanya memahami kekuatannya saja misalnya. Aku ternyata unggul di bidang kesenian saja gitu ya. Tapi bidang sainsnya aku nggak mau tahu tentang masukan-masukan yang diberikan orang lain, sehingga kita hanya memahami kekuatan diri kita aja kan, sehingga kita susah menerima masukan dari orang lain gitu. Padahal perlu juga kan kita mendengarkan orang lain kayak gitu. Jadi semua bidang itu nggak perlu Bu ya, kita bukan nggak perlu sih, tidak semua orang itu unggul dalam semua bidang ya Bu. Iya betul, kita ya pasti setiap orang punya kelemahan di masing-masing bidang ya gitu ya. Artinya mungkin dia menguasai sedikit tentang banyak hal gitu kan. Tidak semua dikuasai secara profesional, mungkin seperti itu gitu. Karena kan makanya kan tidak semua orang mau mencoba tentang hal baru. Ada orang yang nggak merasa kurang mampu gitu ya, kayak tadi misalnya di bidang seni, aku nih nggak bisa gambar misalnya, tapi aku mau berlatih, gimana caranya, cari tips-tipsnya gitu. Ada orang yang sudah berhenti, aku nggak bisa, ya sudah, kayak gitu. Padahal kan seharusnya pemikiran tidak bisa sudah stop di situ, itu kan harusnya nggak terus dipelihara gitu ya. Sebaiknya kan kita juga mencari tahu gitu, bagaimana melewati tantangan yang kita belum bisa gitu ya. Tidak semua hal yang kita tidak bisa itu selamanya tidak bisa, Bu. Betul. Oke teman-teman, dari obrolan singkat kita kali ini, saya mengambil kutipan yang sangat sedikit, yakni mengenai pemahaman konsep diri itu sangat penting, Bu ya. Apalagi dipengaruhi oleh bagaimana tempat kita tinggal, lingkungan, untuk konsep kehidupan kita selanjutnya, untuk pemahaman diri kita ya Bu pastinya. Mungkin ada tambahanku sedikit dari Ibu? Ya, jadi kenapa sih pengetahuan tentang diri itu sangat penting gitu ya. Harapannya dengan kalian punya pengetahuan yang cukup tentang diri kalian gitu ya, selain bisa memahami kelemahan dan kekuatan diri kalian gitu ya, kalian kan jadi bisa tahu gitu usaha-usaha apa sih yang bisa saya lakukan untuk mencapai tujuan saya gitu, apa yang mencapai target saya gitu ya, sehingga keputusan yang diambil itu tepat. Dan ketika ada hal-hal yang tantangan-tantangan yang mungkin sedikit sulit gitu ya, respon kalian itu tepat gitu, nggak fokus pada hal-hal yang negatif saja atau kelemahan kalian saja, sehingga nggak stresnya nggak berkepanjangan. Harus berpikir positif. Harus berpikir positif gitu. Nah, itulah harapannya kenapa kalian itu sangat penting untuk memahami diri kita sendiri. Sehingga kita juga tahu kapan kita
butuh waktu untuk diri sendiri gitu ya. Kapan kita merasa sudah mulai nyaman, kapan kita merasa tidak nyaman, seperti itu. Sehingga itu tadi keputusan yang diambil dan respon yang dimunculkan itu tepat. Iya. Terima kasih ya Bu Mirza. Mungkin sebelum kita mengakhiri obrolan kali ini, ada beberapa pesan ataupun closing statement untuk siswa-siswi Madrasah Aliyah ataupun yang lain yang lagi nonton, Bu. Oh iya, boleh. Jadi untuk anak-anak yang ada di pesantren Mahika gitu ya, pesan saya jangan dijadikan, jangan keterbatasan yang ada di pesantren itu kalian jadikan sebuah hambatan untuk kalian berkembang. Cobalah kalian berpikir lebih terbuka gitu ya. Jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru gitu. Memang mungkin akan ada tantangan atau ada kesulitan-kesulitan, tapi percayalah bahwa kesulitan itu juga kalian perlukan untuk nanti langkah kalian ke depan. Tantangan di luar sana setelah kalian keluar dari Mahika ini itu jauh lebih besar gitu. Jauh lebih menantang. Iya gitu. Sehingga kalian harapannya keluar dari sini itu bisa beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan gitu kan. Jadi jangan takut mencoba hal yang baru. Oke teman-teman, dari obrolan kita tadi mengenai kesimpulan, mengenai closing statement dari Bu Mirza, itu pastinya sangat bermanfaat bagi kita. Terima kasih telah menyaksikan obrolan singkat dari kami. Jangan lupa tetap saksikan Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Setiap hari Ahad jam 4 sore. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu.